Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Septian, mahasiswa IAIN Syekh Nur Jati Cirebon, semester 4, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan memenuhi tugas yaitu tarikh Al-Quran, yaitu mereview bacaan buku. Yang pertama ada The History of Quranic Text bab 1 sampai bab 3, dan kedua ada rekonstruksi sejarah Al-Quran. Secara garis besar yang saya tangkap dari kedua buku itu, pertama ada hal yang harus kita angkat atau kita ambil, yaitu sejarah peradaban Islam ketika sebelum Islam datang, begitupun ketika zamannya pra-Islam datang, begitupun ada juga ketika konteks datangnya Al-Quran, munculnya pertama datangnya Al-Quran. Pertama karena dari segi ketika kita melihat apa yang namanya rekonstruksi Al-Quran atau peradaban Al-Quran itu ya tidak lepas dari histori ruang dan waktu. Yang pertama ada sejarah Al-Quran. Sejarah Al-Quran dulu, Jazirah Arab ini sangat terkenal dengan budaya-budaya yang sangat dahulu Arab banget. Arab atau Mekah bisa disebut kota yang kecil, kota yang mungkin bisa disebut berkembang, tetapi belum sepenuhnya ketika abad 7 Masehi. Nah, karena ketika pada abad 7 Masehi itu sedang terjadi adanya peperangan antara dua raksasa imperium, yaitu Imperium Bizantium dan Imperium Persia. Nah, banyak dampak yang mereka timbulkan sehingga terjadilah tatanan Makkah, yaitu Jazirah Arab. Contoh yang pertama, terjadinya pengaruh positif terhadap perdagangan pada kota Makkah. Yang kedua, adanya perkembangan yang bersignifikan bagi kota Makkah. Dan ketiga, adanya dan timbulnya Islam datang di kota Makkah. Di situ kita lihat bahwa dulu Nabi Ibrahim nih, ketika Nabi Ibrahim jauh Islam sebelum datang, Nabi Ibrahim beliau menjadikan Makkah ini suatu tempat ibadah khusus semua manusia. Petunjuk itu ya di Makkah. Ketika dahulu kan ada agama yang mereka itu menyembah berhala di Makkah itu. Nah, itu suatu pusat yang dimana perkembangan peradaban Arab itu di situ dimulai. Sehingga karena dulu Arab bisa dilalui oleh perdagangan antara Timur Tengah, karena disitulah Arab bisa menjadi kota yang sekarang disebut the city state, negara kota. Begitu mulai di situ berkembangnya zaman, Jazirah Arab mulai dengan kafir Quraisy masih ada di dalamnya. Seiring waktu sejarah Al-Quran datang. Begitupun ketika Nabi Muhammad SAW datang, Al-Quran datang, semua peradaban berubah karena Islam datang. Banyak kecemburuan sosial, banyak sosial politik dan geopolitik yang terjadi ketika itu. Karena dulu peran antara kafir Quraisy dan Islam itu sangat bergengsi, karena mereka akan merebutkan tahta kekuasaan. Seiringnya waktu kembali ke tadi peperangan Imperium Bizantium dan Imperium Persia ini sangat lama, dan mungkin bisa dikatakan banyak dampak positifnya bagi negara-negara di Timur Tengah, contoh di Makkah sendiri kan. Nah, begitupun Islam datang, Al-Quran datang, semua akan lebih berbeda. Tetapi Islam mengakui bahwa agama sebelum Islam itu adalah agama yang benar. Mereka kafir Quraisy menyembah berhala benar, mereka menyembah Allah, menyembah Tuhan, tetapi mereka dialogikan dengan
berhala patung-patung. Islam mengakui hal seperti itu. Begitupun ketika kafir Quraisy memenang Islam datang, mereka sangat ketakutan karena ada rasa yang dimana Islam akan memegang kekuasaan politik yang ada pada Jazirah Arab tersebut. Mungkin seiringnya waktu dari sejarah Al-Quran, dari sejarah peradaban bangsa Arab, Jazirah Arab, begitupun ada datangnya Al-Quran, itu sangat koneksi sangat menyambung gitu kan. Mungkin ntar ada bab yang dimana perjanjian lama perjanjian baru itu menyambung dengan Al-Quran. Nah, mungkin the next yang akan datang. Mungkin itu cukup sekian dari saya tugas yang saya akan penuhi. Mohon maaf apabila banyak yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya channel Muhammad Septian. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.